sukacita. Shalom, jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatannya yang begitu ajaib atas hidup kita. Mari persiapkan diri kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita, serta buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara siap untuk bersyukur kepada Tuhan? Mulai siap puji-pujian kita pada hari ini. Mari kita akan pujian kepada Tuhan kita. Kita mau nyatakan, sungguh firman-Nya adalah kebenaran yang kita pegang, yang membebaskan setiap kita. Haleluya Yesus. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Waktu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, ku percaya.
Dalam Yesaya 40 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya Tuhan. Sungguh firman memberi kekuatan kami Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyang, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyang, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Sungguh firman-Mu Tuhan, Yesus ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sungguh firman-Mu Tuhan ya dan amin. Kami percaya akan kata-kata firman-Mu Tuhan Yesus. Suatu Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Bagi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan perlindungan kami, tubuh pertahanan kami, yaitu Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menjulubuhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Situasi sekarang ini, mungkin banyak orang mulai menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi khawatir. Tapi kita percaya kata-kata firman Tuhan. Dikatakan, orang yang berjalan di dalam Tuhan, berjalan makin lama makin kuat. Karena Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini, kita mau pegang firman Tuhan, kita mau renungi setiap firman Tuhan, kata-katanya dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat kekuatan dalam hidup kita saudara. Haleluya Yesus. Kita percayakan firman-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih, Kau yang beserta dengan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di
ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Mari renungkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Selamanya Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau ajaib ya Yesus, haleluya. Haleluya. Selamanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya.
seperti Engkau ya Yesus Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan Yesus yang besar Tuhan, yang maha kuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan, tidak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan. Tapi Engkau yang menopang setiap kami Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan suara-Mu Tuhan yang menuntun setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu, urapi Tuhan, Pastor Petrus Nawawi Tuhan. Yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus, urapi setiap kami juga Tuhan. Telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan urapi. Untuk kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kayak berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi setidaknya kita bisa berjumpa saat ini melalui online ini. Saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita dan membaca dari 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai dengan 28. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan atau The Rock of Escape. Daud dan pasukannya berada di suatu gunung di padang gurun Maon. Saul dan pasukannya yang berjumlah lebih banyak akhirnya mengepung gunung itu dan memojokkan pasukan Daud. Secara perhitungan manusiawi, hitung-hitungan manusia, Daud sudah pasti kalah. Pasukannya akan dengan mudah dilibas habis dibinasakan. Namun ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Namun ternyata cara Tuhan adalah cara yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena tiba-tiba datanglah kabar kepada Saul bahwa tentara Filistin telah menyerbu Israel. Sehingga Saul harus menarik pasukannya kembali dan ia sendiri memimpin pasukannya untuk kembali menyelamatkan kotanya menghadapi orang Filistin. Daud dan pasukannya lega. Yang tadinya sudah seperti telur di ujung tanduk, sudah tinggal sedikit lagi mereka akan dilibas dibinasakan. Mereka kali ini lagi-lagi lolos dari kejaran Saul. Lolos, luput, bukan dengan cara kekuatan mereka sendiri, melainkan mereka luput oleh karena pertolongan Tuhan. Gunung itu disebut orang sebagai Gunung Batu Keluputan atau The Rock of Escape, Sela Hamalekot dalam bahasa aslinya. Apa yang kita lihat dari luar, saudara? Seringkali yang terjadi di luar itu yang kita perhatikan, padahal yang di luar itu merupakan akibat dari apa yang terjadi di dalam. Seringkali orang mengagumi bagian luarnya tanpa memperhatikan bagian dalamnya. Orang berusaha meniru luarnya dengan mengabaikan yang di dalamnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita kagum dengar orang mengalami mujizat, menerima berkat Tuhan yang ajaib. Semua orang ingin mengalami mujizat. Semua orang ingin mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Tetapi sayangnya mengabaikan hal-hal utama
yang penting, yang harus ada lebih dahulu, yang harus ada dan terjadi lebih dahulu di dalam hidupnya. Itu pula yang kita lihat dengan apa yang terjadi dengan Daud saat ini. Ia orang yang berulang kali mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Berulang kali hidupnya mengalami keluputan, diluputkan dari bahaya yang mengancamnya. Berulang kali ia menang atas musuh-musuhnya, bahkan yang jauh lebih kuat sekalipun. Melihat Daud, semua orang ingin menjadi seperti dia. Ingin mengalami mujizat-mujizatnya. Ingin hebat seperti dia. Ingin mengalami apa yang dialaminya. Tapi tahukah saudara, apa yang terjadi sesungguhnya di dalam hidupnya, itu yang sebetulnya lebih penting. Apa yang terjadi di dalam dirinya, itu yang lebih penting. Karena sebelum gunung batu keluputan itu terjadi, harus ada yang terjadi lebih dahulu. Seperti apa yang terjadi di dalam hidup Daud. Apa itu? Apa yang harus ada lebih dahulu dalam hidup Daud? Saudara, yang harus ada lebih dahulu dalam hidup Daud itu, yang pertama kita tahu, Daud menghadapi masalah. Persoalan, kesulitan, krisis dalam hidupnya berulang kali. Nah, kalau soal masalah, krisis, kesulitan, semua kita juga mengalaminya. Bahkan kita sekarang sedang berada di tengah-tengah krisis yang besar, yang sudah berlangsung berbulan-bulan sampai sekarang. Tapi, perhatikan ini, Daud bukan orang yang takut dengan masalah. Daud bukan orang yang takut dengan ancaman. Ia orang yang berani menghadapi masalah. Hal itu terbukti sejak awal dari karir kehidupannya. Ketika ia berani menghadapi Goliat. Sementara semua orang, seluruh bangsanya, semua prajurit-prajurit, bahkan termasuk rajanya yaitu Saul, semua ketakutan. Semua tidak berani menghadapi masalah yang ada. Semua tidak berani menghadapi kenyataan yang ada. Daud tidak demikian. Ia bukan orang yang cari masalah, tapi kalau ada masalah, ia tidak lari dan bersembunyi. Ia tidak takut dengan masalah. Bukan karena ia nekat dan punya keahlian hebat, bukan. Tetapi karena ia kenal siapa Tuhannya. Ia tidak takut dengan masalah, bukan karena kemampuannya, bukan karena kesanggupannya, bukan karena kesaktiannya, bukan. Tetapi karena Tuhannya yang ia kenal. Nah saudara, sikap inilah yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tidak takut dengan masalah, tidak takut dengan persoalan. Bukan karena kita membabi buta, bukan karena kita nekat semaunya, bukan. Tapi karena kita kenal siapa Allah kita. Karena kita tahu siapa yang mengendalikan hidup kita. Siapa yang melindungi dan menjaga dan memberkati hidup kita. Saudara, Daud orang yang tahu harus menyerah ke siapa. Dia orang yang tahu bahwa dia harus menyerah dan lari kemana. Ia tidak lari dari masalah, tapi ia lari kepada Tuhan. Tuhanlah pelariannya. Dialah the rock of escape. Makanya, kalau Tuhan jadi tempat pelarian bagi kita, maka masalah yang paling mengancam sekalipun, keadaan yang paling menakutkan, situasi yang paling menekan, krisis yang paling berat akan berubah menjadi kemenangan. Sehingga kita dapat mengatakan, ia gunung batu keluputanku. He is my rock of escape. Di tempat di mana kita terancam, di situ kita malah melihat mujizat. Kalau kita berani menghadapi itu semua. Tanpa ada masalah, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Tanpa ada tantangan, bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan menolong kita? Saudara, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong.
Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Ketika kita mengalami pertolongannya yang luar biasa, maka kita benar-benar bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku, kota bentengku. Saudara, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menolong, meluputkan, dan membebaskan kita. Dan menunjukkan caranya di tengah-tengah keadaan terjepit untuk mengeluarkan kita dari situ. Namun semua itu tergantung pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bukan hanya teriak ketika kita sulit, setelah itu kita hidup semaunya sendiri lagi. Bukan. Jadi saudara, yang pertama jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan persoalan dan krisis. Beranilah menghadapinya karena kita menyadari siapa Tuhan di dalam hidup kita. Tapi yang kedua saudara, yang menentukan itu adalah kualitas dari kehidupan kita. Daud orang yang hidupnya punya kualitas. Tidak sekedar hidup. Makanya ia dari orang yang biasa-biasa saja, gembala kambing domba milik orang tuanya, dia mampu dan berhasil mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, menjadi Raja Israel, dan bahkan menjadi Raja Israel yang paling hebat, paling terkenal. Kualitas dirinya itu bukan karena pendidikannya, bukan juga karena kekayaannya, bukan juga karena kekuatan dan kemampuannya. Ia tidak memiliki semua itu. Ia tidak memiliki rekor itu semua dalam perjalanan hidupnya. Tidak, saudara. Tetapi kualitas itu sudah ada di dalam dirinya. Kualitas diri yang sejati itulah yang menentukan. Yang sesungguhnya itu ditentukan oleh apa? Kualitas diri yang sejati, yang sesungguhnya, itu ditentukan oleh sikap hati kita. Dan itu sangat menentukan kualitas hidup kita itu seperti apa. Kehidupan seperti apa yang akan kita jalani. Dan sikap hati yang paling menentukan kualitas hidup itu adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Coba baca di Mazmur pasal yang ke-91, ayat 14 dan 15. Dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 14-15. Jadi saudara, sama seperti seorang anak kecil. Si anak akan luput dari bahaya. Selama ia tetap dekat, melekat. Terus berpegang pada tangan sang ayahnya atau ibunya. Terus-menerus menggandeng. Itulah hidup yang melekat. Kualitas hidup kita itu ditentukan oleh sikap hati kita. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati, sikap hidup yang melekat kepada Tuhan. Bukan sekedar tahu Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen pergi ke gereja dan melayani, bukan. Tetap melekat pada Tuhan. Artinya selalu menjaga posisi kita. Supaya tetap berada dekat dengan Tuhan. Sehingga selalu melekat padanya. Tidak terpisahkan. Ini bukan masalah fisik, saudara. Tetapi ini adalah masalah hati. Sama seperti sepasang kekasih yang sekalipun berjauhan tempatnya, tetapi masing-masing merasa begitu dekat. Kenapa merasa begitu dekat? Karena sang kekasih itu ada di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi oleh kekasihnya. Sebaliknya,
orang bisa saja tinggal satu rumah, bahkan sebagai suami istri, tapi terasa begitu jauh. Kenapa begitu jauh? Kenapa terasanya sangat jauh? Padahal tinggal satu rumah, secara fisik dekat, karena hati yang kosong. Hatinya kosong, tidak lagi ada sang kekasih di situ. Yang ada adalah hal-hal yang lain. Mungkin jangan-jangan ada orang lain, itu bahaya. Dalam keadaan seperti demikianlah, saudara, kita itu dekat dengan Tuhan. Bukan tentang fisik, tetapi sikap hati kita. Hati yang terus dipenuhi dengan kasih dan cinta kepada Tuhan. Bagaimana menjaga kedekatan kita dengan Tuhan itu? Sederhana saja, yaitu dengan hidup yang senantiasa taat kepada firman-Nya. Jangan mentaati firman-Nya kita nggak mau, tetapi berkat-Nya kita minta, kita mau malah. Melekat pada Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya sesungguhnya adalah inti dari seluruh kehidupan kita dan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Perjanjian antara Allah dan umat-Nya yang itu dikatakan di dalam firman Tuhan, yang ada ditulis di dalam Taurat, dikatakan dari Taurat itu sekarang ditulis di mana? Di hati kita, di batin kita. Sehingga kita betul-betul mengenal Tuhan. Bukan hanya tahu tentang Dia, tapi itu ada di dalam hati. Daud tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Firman, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, itu yang menjadi penuntun dari kehidupan. Dan Daud orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Dia melakukannya. Itu sebabnya dikatakan dia orang yang melakukan kehendak Allah di dalam zamannya. Dan yang kedua, saudara, dengan cara bagaimana kita menjaga kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan membangun kehidupan doa yang terus-menerus. Bukan doa hanya bila kita perlu, bukan doa hanya karena kalau kita kepepet, bukan doa kalau kita punya kebutuhan saja, bukan. Tetapi doa sebagai kehidupan. Sama seperti kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Komunikasi itulah yang menunjukkan adanya kualitas hubungan. Kalau komunikasinya hanya karena perlu, kalau komunikasinya terlalu kaku, kita tahu ada sesuatu dalam hubungan. Tapi kalau komunikasinya intens, hangat, kadang-kadang tidak ada kata-kata, tapi sudah mengerti satu dengan yang lain, kita tahu itu ada hubungan yang erat dan dekat. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Dallas Willard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang banyak bicara tentang kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dia mengatakan begini, jika kita memiliki iman kepada Kristus, kita juga harus percaya bahwa Dia, Kristus Yesus, tahu bagaimana caranya hidup. Dan oleh karena itu kita dapat melalui iman dan anugerah Tuhan menjadi seperti Kristus dengan mempraktekkan jenis-jenis kehidupan, kegiatan-kegiatan yang Dia lakukan. Dengan mengatur seluruh hidup kita di sekitar kegiatan-kegiatan yang Ia sendiri, Yesus sendiri praktekkan. Agar Ia tetap bisa konsisten di dalam persekutuan dengan Bapa-Nya. Apa sih yang Dia lakukan supaya Ia bisa menjaga persekutuan yang konsisten dengan Bapa-Nya, yaitu kehidupan doanya. Jadi bila Yesus saja di dalam hidupnya membangun hubungan yang begitu intens dengan Bapa-Nya, sehingga Ia berdoa pada pagi hari sebelum orang bangun, tengah hari di tengah kesibukannya, petang hari ketika semua orang istirahat kelelahan, dan untuk hal-hal tertentu Dia berdoa semalam-malaman. Kalau Yesus saja berdoa dengan demikian rupa, terus-menerus,
mengapa kita yang bukan Tuhan tidak berdoa seperti itu? Harusnya bahkan kita berdoa lebih daripada itu. Umat yang hidup melekat dengan Tuhannya dan hidup taat kepada firman-Nya pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan sanggup meluputkan dari segala bahaya apapun sejauh kita melekat pada Tuhan dan jangan takut pada bahaya apapun juga. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari apa yang ada di balik kehidupan Daud yang terus-menerus mengalami pertolongan Tuhan, yaitu saudara kehidupan yang saling mengasihi, terutama mereka yang lemah. Di Mazmur pasal 41 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Kasih kita kepada Allah, saudara, akan nampak dengan jelas melalui bagaimana sikap kita terhadap sesama. Seluruh hukum Taurat sebetulnya diringkas dalam 2 perintah utama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu. Kita telah melihat bahwa Allah sanggup meluputkan orang yang cinta akan Tuhan. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Yang hatinya melekat padanya. Yang mengenal namanya. Nah saudara, orang-orang yang seperti itu sudah seharusnya juga mau memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Apalagi yang lemah. Inilah tanda yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati di dalam keseharian hidup kita. Kita nggak perlu cerita banyak berbusa-busa mengatakan betapa dekatnya saya itu dengan Tuhan. Nggak perlu. Dari bagaimana kita hidup saja kita akan tahu. Melalui apa? Melalui bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Kalau hidup kita hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, sudah pasti, saudara. Kita akan hidup mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun mereka, bahkan yang paling lemah sekalipun, kita menaruh perhatian dan peduli. Pemazmur berkata bahwa Tuhan akan meluputkan umatnya yang memperhatikan orang lemah. Kelemahan bukan halangan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketidaksediaan kita untuk mengasihi sesama, untuk menerima sesama kita apa adanya, itulah yang menghalangi. Orang yang tidak mengasihi orang lain adalah orang yang egois, yang hanya berpikir tentang dirinya saja. Dirinya sudah menjadi pusat dunia. Segala sesuatu tertuju hanya demi untuk dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak akan meluputkan orang yang egois seperti itu. Karena egois tidak mau mengasihi sesamanya. Tuhan tidak akan meluputkan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Karena orang seperti itu tidak mau mengasihi sesamanya. Hari-hari ini di mana ada banyak orang susah. Hari-hari di mana kita hidup di sekitar orang-orang yang tidak sempurna seperti kita pun tidak sempurna. Saudara, kita diuji di sini untuk menunjukkan kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Orang yang tidak mau mengasihi sesamanya dengan kasih Kristus, berarti orang itu sendiri belum benar-benar mengasihi Allah, sehingga ia belum benar-benar mengalami kasih Allah di dalam dirinya. Kita banyak melihat bahwa berkat-berkat Tuhan bergantung dengan bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Tuhan tidak menuntut kita untuk memperhatikan orang yang lemah secara berlebih-lebih dengan apa yang tidak ada pada kita, tidak. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam dan semaunya sendiri yang memaksa kita untuk menolong orang dengan apa yang tidak kita miliki. Tidak. Tuhan meminta supaya kita menolong orang, peduli dengan orang, dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, Daud
adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan hal itu juga terlihat dengan bagaimana sikapnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Alkitab mencatat bahwa pasukan Daud itu adalah orang-orang yang semula berada di dalam kesesakan, orang-orang yang bermasalah, dikatakan orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang sakit hati, dan mereka semua itu menjadi orang yang diperhatikan oleh Daud, hidupnya bahkan dipulihkan oleh Daud. Padahal mereka orang-orang yang tidak layak, tidak pantas, sehingga mereka dikucilkan, saudara. Daud menjadi pemimpin mereka. Daud memperhatikan mereka yang lemah. Alkitab tidak berkata bahwa Daud bersekutu di dalam kejahatan mereka, tidak. Melainkan Daud menjadi pemimpin mereka dan hidup mereka berubah, saudara. Daud memperhatikan mereka yang lemah, yang tersisih. Selain itu Alkitab juga mencatat bahwa sekalipun Daud diperlakukan buruk oleh Saul dan bahkan terus-menerus akan dibunuh oleh Saul tetapi luput, Daud tetap respect dan tetap menghormatinya. Dengan kata lain, ia tetap mengasihi, ia menerima Saul apa adanya. Saudara, ini sikap yang luar biasa, yang mengundang berkat Tuhan. Tuhan akan menunjukkan pertolongannya yang luar biasa kepada orang yang mengutamakan Dia, yaitu orang yang melekat kepadanya, taat kepada firman-Nya, mengasihi sesamanya sesuai dengan perintahnya. Bagi Tuhan, tidak sulit untuk meluputkan kita dari yang jahat, dari kecelakaan apapun juga, dari krisis dan kesulitan apapun juga, bahkan dari maut. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi yang penting, bagaimana kualitas kehidupan kita? Apakah kita orang yang mengenal Tuhan dengan cara seperti Daud menjalani kehidupannya? Saudara, saya ingin menutup dengan membaca ayat ini. Daniel 11 ayat 32b. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Dikatakan orang-orang yang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, shall be strong, and do exploit. Saudara, untuk dapat hidup di dalam dunia pada zaman-zaman sekarang ini, diperlukan orang-orang yang punya kualitas seperti itu. Orang-orang yang di tengah-tengah kehancuran dan kesulitan tidak ikut hancur dan tidak tertindas dengan apa yang ada, tapi bahkan mampu bangkit. Karena apa? Bukan karena kehebatan mereka, bukan karena keunggulan mereka, bukan. Tetapi karena mereka mengenal siapa Tuhan. Mereka orang-orang yang hidup dan berjalan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Hanya mereka yang mengenal Allahnya. Orang-orang yang tahu siapa Tuhannya. Saudara, merekalah yang akan terus hidup di dalam kemenangan. Hidup bukan karena situasi dan keadaan, tetapi hidup karena Tuhan yang dilayani dan yang disembahnya. Karena itu, mari kita datang semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah gunung batu keluputan kita. Jangan takut dengan apapun yang kita hadapi, tapi tetap melekat kepada Tuhan. Tetap berani dengan apa yang kita harus hadapi. Tetap hidup di dalam firman-Nya. Dan tetap hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Menerima sekitar kita apa adanya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Yang terus mengajar kami bahwa Engkaulah gunung batu keluputan kami. The rock of escape. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hidup di dalam Engkau, kami tahu
ada perlindungan yang sejati. Bahkan di tengah keadaan yang paling mencekam, di tengah keadaan yang paling kritis, bahkan seolah seperti telur di ujung tanduk, Engkau mampu memberkati dan mengubah semuanya menjadi berkat, sukacita, dan kemenangan. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk terus hidup melekat kepadamu. Hidup terus di dalam firman-Mu. Untuk kami terus hidup dekat dalam Engkau, di dalam persekutuan dengan Engkau. Untuk kami hidup dengan lingkungan kami, sesama kami. Untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami naikkan pujian kepadamu dan membuka hati kami terus untuk Engkau berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sudah kita ikuti bersama menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebagai ungkapan syukur kita, persembahan, perpuluhan, dana diakonia maupun dana pembangunan gereja dapat kita lakukan melalui dua cara. Yang pertama, transfer ke nomor rekening BCA seperti biasa. Yang kedua, dapat melalui OVO atau GoPay dengan men-scan QR atau menggunakan nomor akun yang tertera pada layar. Sehubungan dengan situasi pada saat ini yang belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gedung gereja, maka ibadah dan kegiatan gereja lainnya dilakukan secara online. Jadi, untuk Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 September 2020, ibadah diadakan secara online dan dapat diakses mulai hari Sabtu pukul 17 melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah dilayani oleh Pastor Melanie Santosa dan disertai dengan perjamuan kudus. Anggur disediakan di sekretariat dan dapat diambil oleh pemimpin kesan masing-masing. Sedangkan hosti dapat menggunakan roti tawar yang dipotong kecil-kecil dan disediakan oleh jemaat masing-masing. Doa jemaat online diadakan secara rutin setiap hari Rabu pukul 18.30. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom serta link YouTube akan dibagikan melalui grup kesan. Setiap kesan wajib melakukan kesan online. Bila ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk tetap tinggal di rumah masing-masing, menjalankan protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan dengan baik. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat, tetap kuat, melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, terus menyertai kehidupan kita semua hari ini, sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.